Sini saya mau curhat tentang pekerjaan. Saya bekerja di sebuah perusahaan sepatu milik orang Korea. Saya nggak mau sebut nama perusahaannya. Yang pasti saya kerja di situ udah hampir 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun lah. Kerja di situ tuh emang enak sih, tapi harusnya sih ya saya mendapatkan kelayakan sebagai seorang karyawan itu kayaknya gimana ya, akhir-akhir ini tuh kerjaan tuh kayaknya yang kayak harusnya yang bikin gak nyaman tuh kalau misalnya bekerja tuh dari awal-awal kita kerja ya, bukannya ini udah lama kita kerja gitu tuh udah ngerasain kenyamanan, tapi akhir-akhir ini saya kerja tuh ngerasa udah gak nyaman kerja di situ gara-gara orang dan atasan saya yang saya juga nggak ngerti dia nggak suka sama saya itu karena apa. Saya selama ini kerja juga udah cukup baik menurut saya, nggak pernah yang namanya melanggar peraturan perusahaan yang kayak nggak mungkin yang kayak melakukan hal fatal mungkin buat perusahaan. Saya juga nggak tahu mesti ngomong apa sama atasan. Yang pasti saya nggak nyaman sih buat kerja. Nggak nyaman lagi buat teman-teman sih, emang asik, tapi ya itu entahlah, udah nggak ada semangat buat kerja lagi di perusahaan itu. Kalau seperti ini terus perusahaan yang menganut sistem yang seperti mengedepankan orang-orang yang menurut saya dibilang munafik, yang mereka rajin ibadah, mereka rajin tahu agama, tapi mereka membela orang-orang yang dianggap mungkin karena mereka juga butuh pekerjaan kali ya, jadi harus membela atasan dia yang kerja di situ tuh kayaknya kita ngomong bener aja, kita ngomong jujur aja itu pasti salah. Saya juga nggak tahu. Saya kerja buat keluarga, kalaupun emang harus resign, saya juga gimana ya, kalau nggak mikir buat keluarga, kalau nggak mikir buat adik saya sekolah, buat ini jajan adik saya juga nggak tahu mesti kayak gimana lagi. Orang tua saya juga jualan, namanya orang jualan kayak gimana sih, enggak jualan yang kayak orang di luar sana. Jualannya gimana sih, jualan di kampung kayak gitu kan lebih banyak kerugiannya daripada untungnya. Sedangkan orang tua juga udah pada udah nggak begitu mampu banget buat cari uang. Kalau nggak dari kitanya yang cari uang nyesel sih enggak ya kerja di situ. Alhamdulillah sih pengalaman buat kerja di situ. Tapi kayaknya setelah ngebaca sebuah artikel di situs media yang menyatakan bahwa perusahaan Indonesia 99% itu menganut sistem riba. Yang itu yang buat saya yang kayak saya orang muslim, saya orang Islam. Kalau mikirin ke situnya sih emang pasti Allah melarang, tapi kalau mikir buat kebutuhan kita yang kayak zaman sekarang nyari kerja itu susah. Zaman sekarang tuh nyari kerja tuh yang kayak kayak nyari yang kayak nyari jarum gitu di tumpukan jerami. Kalau enggak harus nyogok dulu gitu tuh kita nggak bakal bisa kerja. Walaupun kita harus natural, nggak bakal mungkin kita bisa masuk secara natural, secara positif, secara yang bersih gitu tuh.
kebanyakan sih emang di sini daerah-daerah industri, banyak banget perusahaan. Tapi perusahaan di sini hampir semua rata-rata yang menguasain bukan orang sini, bukan asli orang Serang ya, tapi yang menguasain tuh hampir rata-rata ya orang luar, orang perantau yang jadi penguasa, yang seakan-akan ya kita sebagai orang sini kayak merasa tertindas gitu. Mereka tuh nggak mikir gitu bahwa mereka tuh di sini cuma numpang cari rezeki, tapi ya apa yang mau dikata ya, kita cuma pengalaman pendidikan juga minim gitu, nggak mesti yang harus sekolah tinggi. Tapi kadang pun kalau kita di perusahaan pabrik sepatu kayak gitu tuh kita ngomong benar pun itu tuh salah kalau di hadapan atasan kita ya. Entahlah mereka itu mikirnya apa, yang pasti atasan atau leader, pengawas atau apalah itu namanya gitu ya. Kalau menurut saya mah janganlah tahu kayak gitu. Mereka tuh di sini juga sama, cari uang yang halal, cari uang buat keluarga. Apa kabarnya ibu mereka kalau ibu mereka tahu gitu ya, kalau uang yang mereka hasilkan itu dari yang kayak uang dari yang sogokan dari para karyawan, uang sogokan dari ini itu gitu, uang yang dari mereka tuh nggak tahu gitu. Apa sih, para atasan kita tuh nggak tahu gitu, para pengawas atau reader itu nggak tahu gitu apapun yang mereka punya, apapun yang mereka hasilkan. Kalau dari hasil minta, belum tentu orang yang dimintanya itu lebih mampu dari mereka ataupun yang lebih kurang dari mereka. Yang pasti kayaknya hampir rata-rata ya, kalau setuju sama saya atau enggak, pabrik sepatu tuh kayak menganut sistem apa ya, setan kali ya. Maaf sebelumnya, bukannya ngomong kasar apa gimana. Yang pasti ini pengalaman kerja saya bekerja di perusahaan pabrik, di perusahaan sepatu, ya yang mungkin nggak terlalu besar banget ya, tapi udah ada nama lah gitu ya buat di perusahaan lain. Tapi saya juga nggak ngerti mesti kayak gimana saat ini, mesti resign kah kalau dengar yang kayak gitu. Saya juga nggak tahu mesti kayak gimana sekarang. Cari kerja sekarang susah, meskipun harus bertahan di perusahaan juga ya siap, bukannya siap mental ya, tapi siap batin dengan yang kayak atasan yang menurut saya mereka ngerti agama sih sebenarnya. Tapi apakah emang tuntutan kerja itu emang harus kayak gitu ya? Tuntutan pekerjaan tuh emang mengharuskan kita harus yang kayak melanggar aturan-aturan agama. Emang sih saya di sini juga masih belajar tentang agama, masih belajar tentang yang namanya norma-norma sesama manusia, sesama apa sih namanya ya, masih belajar jadi yang lebih baik. Tapi apa yang saya kurang lebih saya belajar tentang Islam lebih dalam lagi tuh, saya kayak ngerasa kurang nyaman sekarang kerja saya sekarang kayaknya kayak menentang hati. Kayak kalau setiap doa itu tuh kayak yang kayak udah jangan kerja di situ lagi. Di situ tuh orang-orangnya yang kayak ya apa ya, orang-orangnya yang kayak lu tuh, kalau bahasa anak kitanya gitu ya, lu tuh udah nggak cocok kerja di situ. Lu tuh apa ya, lu tuh mau aja dibodoh-bodohin sama atasan yang prinsipnya tuh kayak setan gitu. Prinsipnya tuh yang kayak diam-diam marah, nggak jelas gitu, yang kayak setan mungkin, yang kayak iblis, yang kayak pokoknya kalau di perusahaan kayak gitu tuh kalau nggak muncul kata-kata yang seperti itu yang tadi, mungkin nggak bakal bisa puas gitu ya manusia diomongin seperti itu. Walaupun emang orang luar gitu menganut sistem yang harus kerja dengan memenuhi target gitu, tapi setidaknya gitu bisa kali mereka yang orang kita, sedangkan orang luar juga kan
orang luar juga di kita itu maksudnya gitu masuk di Indonesia itu loh mereka kan juga kontrak dalam arti kan gitu kan, nggak boleh lah kita semena-mena sama orang yang punya tanda kelahirannya gitu, orang sininya gitu tuh. Maksud saya apa ya, yang kayak entahlah pasti bilang apa sing pasti pengen apa sih, butuh pencerahan gitu kayaknya, yang kayak pengen saya ini mesti kayak gimana gitu sekarang kerja gitu loh. Sedangkan saya tuh kayaknya kerja tuh udah sangat hati-hati sekali, sangat menjaga sekali, nggak pernah sama sekali yang namanya melanggar peraturan perusahaan yang begitu merugikan perusahaan. Itu tuh nggak begitu banget gitu. Mungkin dari sekian banyak orang yang kerja di situ gitu ya, mungkin kata mereka saya yang paling di apa ya, yang paling nggak dianggap gitu di apa sih namanya, di karyawan gitu tuh. Saya juga nggak ngerti sama atasnya saya. Yang pasti ini curahan hati saya buat apa ya, curahan hati seorang karyawan sih ya, yang menuntut keadilan gitu, yang menuntut sebuah apa ya, sebuah keadilan, sebuah ketenangan dalam kerja gitu, sebuah tanggung jawab keluarga, adik-adik saya, mama saya, ibu saya di sini orang nggak punya, tapi saya berusaha buat memenuhi semua kebutuhan mereka. Sedangkan di sini yang kerja tuh cuma saya, jadi mau nggak mau gitu ya, meskipun saya ngerasa tersakiti gitu, ngerasa yang kayak batin saya itu udah nggak kuat gitu buat kerja di situ, tapi berusaha buat bertahan. Kalau ingat mereka itu ya, ini loh saya harus bertahan gitu buat mereka, buat adik saya sekolah gitu kan, buat mama saya yang suka sakit, buat bapak saya, buat adik saya yang paling kecil yang butuh jajan. Kalau mikir ke situ sepertinya ya kayak, kalau mikir ke situ seperti yang kayak berat banget, yang kayak kalau mau resign gitu ya. Entah lah. Sampai saat ini juga saya masih bertanya-tanya, masih bertanya-tanya, masih minta sama Allah buat nunjukin jalannya yang terbaik buat saya, buat pekerjaan saya. Yang pasti saya sekarang udah puas, udah sedikit sharing, mungkin ini bagian sedikit dari hati saya yang terlalu apa ya, terlalu nggak bisa dikeluarin gitu tuh. Kalau diomongin mau seperti apa gitu, sulit gitu di keadaan yang seperti saya gitu tuh. Emang saya mensyukuri gitu apa yang dikasih sama Allah, dikasih kerjaan, dikasih keluarga, dikasih pokoknya pasti saya minta maaf. Saya sangat minta maaf kalau emang di sini saya ngomong ada pihak-pihak yang tersinggung atas omongan saya. Saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf sebesar-besarnya.